teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi teman-teman yang telah subscribe akan mendapatkan video-video saya selanjutnya tentang perawatan arwana. Ya, salam satu hobi teman-teman. Selamat malam semuanya. Kali ini saya mengupload video ya, saya atas pertanyaan komen-komen teman-teman ya. Jadi di komen juga saya telah jawab, ya kan. Tapi di sini saya akan buatkan video kembali supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Kalau saya buat video, saya jelaskan lebih detail supaya teman-teman lebih bisa mengerti ya. Kalau saya jawab di komennya, takut teman-teman tidak terlalu mengerti dengan jelas ya. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman ada yang menanyakan, Om Surya, apakah arwana tidak makan udang akan bisa merah? Ya, itu satu pertanyaan teman-teman, saya sudah jawab ya di komen ya. Dan ada lagi teman-teman yang menanyakan, Om Surya, apakah bagaimana caranya mengatasi DE supaya sembuh ya? Dan ada lagi teman-teman yang menanyakan, Pak Surya, bagaimana mengatasi ikan arwana saya ekornya pecah-pecah ya, robek-robek ya, pecah-pecah ya, pecah 4 baris dan ada tambah lagi katanya pecah ya. Ya gini teman-teman, jadi saya akan memperjelas ya bagi teman-teman yang menanyakan ya. Saya lebih awal yang menanyakan apakah arwana tidak makan udang warna bisa merah ya. Ya, jadi kalau arwana yang tidak makan udang apakah bisa merah? Tetap bisa merah teman-teman, ya kan. Jadi tidak harus udang, arwana bisa merah. Namanya arwana super red itu akan merah ya pada masa-masanya ya, pada waktunya ya. Tapi ya teman-teman ya, gitu. Seumpama teman-teman memelihara dari size kecil ataupun sampai besar, ikannya tidak mau makan udang, teman-teman tidak usah khawatir. Bukannya arwana kalau tidak makan udang tidak bisa merah ya, pasti merah ya. Cuman tetapi ada masa-masanya ya teman-teman ya. Kalau memang arwana itu sudah berumur, udah ada umur ya, seumpama 2 tahun atau 2 tahun lebih ya, dan arwana sudah besar, memasuki masa-masa kawin ya teman-teman ya. Jadi metabolismenya sudah naik, timbul birahinya untuk masa-masa kawin. Nah di situ arwana akan mengeluarkan warna ya teman-teman ya, walaupun tidak makan udang ataupun walaupun tidak di tanning ya teman-teman ya. Jadi dalam masa-masa kawin itu metabolismenya naik, birahi ikan sudah keluar, dia otomatis akan naik warnanya dengan tersendirinya ya teman-teman ya. Contohnya ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ikan-ikan yang di kolam ya kan. Kalau dia sudah besar, sudah pada waktunya, masanya, dia akan warnanya merah-merah ya, biarpun di kolam. Di kolam kan tidak di tanning ya, cuman karena matahari. Tapi bukannya merah karena matahari juga ya, memang matahari membantu ya. Tapi kan arwana selalu mencari tempat yang teduh ya teman-teman ya. Di alam pun mereka cari tempat yang teduh ya. Jadi karena dia merah naik warna, ikan itu sudah masa kawin ya teman-teman ya. Walaupun tidak diprogres, walaupun tidak makan udang, ikan tetap akan naik warna ya. Jadi kalau untuk pakan ya, untuk membantu ya supaya menaikkan warna ya teman-teman ya, saya sarankan kalau ikan teman-teman tidak mau makan udang, beri pakan ulet Jerman ya. Ulet Jerman diselingkan kodok karena ulet Jerman mempunyai kandungan lemak dan kandungan panas ya teman-teman ya. Begitupun kodok ya, kodok pun banyak kandungan lemaknya dan agak sedikit panas ya teman-teman ya.
Dan kalau untuk pakan yang lebih panas lagi itu kelabang ya teman-teman ya, kelabang lebih panas ya. Jadi dari pakan, segi pakan yang mengandung panas itu akan menaikkan warna juga ya teman-teman ya, tidak harus udang ya. Ya, jadi teman-teman bisa beli pakan Jerman, kodok, ataupun kelabang. Tapi kalau kelabang di sini saya sarankan ya, jangan sesering mungkin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sering mengasih kelabang, nanti ikan itu tidak mau pakan yang lain ya teman-teman ya. Jadi kelabang itu kita hanya selingan ya teman-teman ya. Dan satu lagi pakan yang kandungan lemak, dan untuk mencerahkan warna itu jangkrik ya teman-teman ya. Jangkrik juga bisa mencerahkan warna ya. Jadi teman-teman yang menanyakan ikannya tidak mau makan udang, tidak usah khawatir, dia juga akan bisa naik warna ya kan, dengan tersendirinya pada masa-masa tertentu, dan dari pakan lainnya juga bisa ya teman-teman ya, yang seperti barusan saya sebutkan ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan, kalau begitu arwana bisa naik warna dengan sendiri, tidak perlu di tanning atau perlu diprogres. Jadi gini teman-teman, saya menjelaskan ya, di tanning itu atau di progres itu mempercepat ya teman-teman ya. Jadi misalnya arwana itu masa tertentunya dia naik warna, masa kawinnya seumpama dia umur 3 tahun ya teman-teman ya. Kalau kita dengan progres atau tanning itu waktunya nggak lama ya teman-teman ya. Jadi mungkin setahun atau satu tahun setengah itu dia akan merah. Jadi progres atau tanning itu membantu mempercepat ya teman-teman ya. Jadi mempercepat untuk membantu naik warna ya teman-teman ya. Gitu. Jadi bukannya ikan itu di tanning bisa naik warna, kalau nggak di tanning nggak naik warna ya. Nggak di tanning pun kalau memang udah masanya dia akan naik warna ya teman-teman ya. Dan tidak memakan udang juga akan naik warna ya teman-teman ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, di tanning progress itu hanya mempercepat ya teman-teman ya, mempercepat waktunya ya. Jadi lebih cepat kalau kita dibandingkan dia naik warna dengan tersendirinya ya teman-teman ya. Nah itu penjelasan saya ya teman-teman ya. Dan untuk yang menanyakan apakah DE, cara mengatasi DE supaya bisa sembuh ya, cara solusinya ya. Jadi kalau untuk DE ya teman-teman ya, kalau untuk DE itu cara cepatnya itu yang dan pada umumnya ya teman-teman ya, itu hanya dioprek ya teman-teman ya. Dioprek itu pada umumnya untuk DE ya, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mau dengan cara oprek, ataupun takut ada resiko, ataupun kita, kalau oprek kan cukup lumayan harganya ya, jadi kita nggak mau dengan cara oprek, teman-teman bisa cara taruh di kolam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah punya kolam yang dari bak semen ukuran 2 meter atau 2 meter kali 3 meter, ataupun 3 meter kali 3 meter ya, ataupun 2 meter kali 2 meter juga sudah cukup ya teman-teman ya. Teman-teman bisa taruh di kolam aja teman-teman. Jadi di kolam itu biasanya memakan waktu juga ya teman-teman ya, sekitar 2-3 bulan ya. Mungkin DE-nya akan berkurang dan akan bisa bagus lagi ya teman-teman ya, di kolam ya teman-teman ya. Adapun kalau teman-teman tidak mau punya kolam, teman-teman mau dengan cara tidak dioprek, tidak cara dioprek, tidak cara dilepas di kolam, teman-teman hanya mempunyai tank, bisa juga teman-teman. Cuman cara ini agak makan waktu ya teman-teman ya. Jadi tank teman-teman ditutup rapat ya teman-teman ya. Depan ditutup, belakang ditutup, sisi kanan ditutup, sisi kiri ditutup ya. Jadi seluruh tank itu ditutup, hanya pasang lampu view dari atas ya teman-teman ya. Jangan di sini atau dari atas ya.
Dan kalau bisa di atasnya itu ditaruhkan bola-bola aja ya teman-teman ya. Satu bola-bola warna merah atau biru ya. Jadi ditutup aja teman-teman. Tapi waktunya makin makan lama juga ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk mengatasi DE itu cuma 3 cara itu ya. Tapi kalau yang pada umumnya dan paling cepat itu dioprek ya teman-teman ya. Ataupun teman-teman mau taruh di kolam bisa, atau taruh di tank dengan cara ditutup tanknya semua ya teman-teman ya. Jadi itu yang mengenai DE ya saya sudah jelaskan ya. Dan sekarang teman-teman yang menanyakan ekor arwananya pecah-pecah ya teman-teman ya. Dia pecah-pecah katanya yang 4 baris terus ada tambah lagi ya teman-teman ya. Jadi katanya sih kalau pecah-pecah kan biasanya ada penyebabnya ya teman-teman ya. Satu penyebabnya karena kutu. Dua penyebabnya karena gigit ekor. Ya kan. Ketiga penyebabnya karena finlut ya teman-teman ya. Dan jamur juga bisa ya teman-teman ya membuat ekor pecah-pecah ya. Tapi menurut teman-teman katanya ikannya sehat ya, tidak ada finlut ataupun tidak ada kutu jarum atau kutu ataupun jamur ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nggak ada itu saya tanya juga ya, apakah arwananya gigit ekor ya kan. Itu biasa kalau ikannya sehat semua, tidak ada kutu, tidak ada penyakit, dia pecah-pecah, kita mesti perhatikan ya, apakah dia gigit ekor, dia mengubar ya, dia muter ya teman-teman ya, dia gigit ekor itu pun bisa terjadi pecah ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ikan teman-teman ini yang tidak kena finlut, tidak kena kutu jarum ataupun bakteri, tapi ikannya sehat, ekornya pecah-pecah dan tidak gigit ekor ya teman-teman ya, dengan catatan tidak gigit ekor ya. Jadi teman-teman solusinya bisa menaburkan garam, saya sudah jelaskan ya, takar 7 atau 8 sendok sampai maksimal tuh 10 sendok ya, ditaburkan aja di bagian ekornya ya, sambil dari atas dia berenang ke mana kita taburkan aja. Dan kita masukkan amoxicillin 2 ya, 2 butir ya, 2 tablet amoxicillin 500 ml. Nah, diamkan aja. Setelah 2 hari kita takar lagi garam ya, sekitar 5 atau 6 maksimal 7 sendok. Kita taburkan lagi ya teman-teman ya di bagian ekornya ya. Itu amoxicillin sudah tidak dipergunakan lagi ya untuk kedua kalinya ya. Jadi kalau memang ikan itu tidak gigit ekor, tidak kena kutu jarum, tidak kena finlut, tidak kena bakteri, dalam 5 hari paling lambat seminggu ekor udah akan merapat ya teman-teman ya. Tapi kalau masalah arwana teman-teman kena gigit ekor, sama ya mengatasinya, ditaburkan garam dulu, ekornya seperti yang tadi, masukkan amoxicillin, 2 hari taburkan garam lagi, ya kan. Tapi di sini kalau untuk gigit ekor kita ada perlu dipus makannya ya teman-teman ya. Jadi kita cuman pakai lampu view ya. Kalau kita lagi progres, lagi training, di stop ya kalau arwananya gigit ekor ya. Kalau dia muter ya, progresnya di stop. Sudah taburkan garam, 2 hari taburkan lagi, ikan dipus makan teman-teman. Ya kan, dipus makan biarpun dia sampai dia kenyang ya teman-teman ya tiap harinya ya. Jadi dalam dipus makan itu dalam 2 minggu otomatis ikan akan gemuk ya teman-teman ya. Akan gemuk, dia akan susah mengubur ekornya lagi ya. Jadi saya jelaskan teman-teman kenapa mesti dipus makannya ya teman-teman. Mungkin agak bingung ya, kok arwana gigit ekor itu dipus makannya ya kan. Jadi saya sudah arwana gigit ekor itu saya sudah mengatasi banyak ya teman-teman ya. Sudah ada sekitar 5-7 ekor ya, semuanya sembuh total ya. Ada yang bilang arwana gigit ekor tidak akan bisa sembuh total. Sudah sembuh nanti bisa kambuh lagi ya kan. Tapi kalau
di saya itu semua rata-rata arwana yang sudah sembuh tidak akan kambuh lagi ya teman-teman ya. Jadi dengan caranya masukkan garam, amoksilin, dan dipus makan ya teman-teman ya. Makannya dipus ya kan. Kalau untuk arwana gigit ekor, lampu view dimatikan aja ya teman-teman ya. Jadi terapinya tanpa lampu ya teman-teman ya. Jadi dipus makan. Nah, kenapa kok bisa ya kan? Kok Surya dipus makan? Jadi saya di sini sudah sering perhatikan ya, arwana gigit ekor biasanya arwananya yang tidak gemuk teman-teman. Dia badannya ramping, jadi ikat arwana itu cepat dia muter badan, dia muter kayak gangsing ya teman-teman ya, dia nguber ekornya. Karena badannya ramping dia bisa sampai nekuk begitu ya teman-teman ya, kena ekor ya. Tapi dengan cara kita push makan, ikan arwana akan gemuk. Jadi dia waktu dia mau nguber ekor, dia nggak bisa ya teman-teman ya, karena badannya gemuk ya teman-teman ya. Jadi dia mau nguber ekor nggak bisa karena badannya gemuk ya kan, tebal ya kan. Jadi dia nggak bisa gigit ekor, dan dalam berapa lama dia mungkin merasa jerah ya, menguber tidak kena-kena, ikan akan hilang, dia akan tidak menguber ekor lagi teman-teman ya, gitu. Jadi ikan teman-teman sudah dipus makan, sudah gemuk, sudah tebal, dia tidak akan bisa gigit ekor lagi ya kan. Jadi dia akan sembuh total karena dia udah tidak akan menguber lagi. Biasanya kalau yang bisa kambuh lagi itu karena dia tidak dipus ya, makanya ikan arwana itu tetap ramping ya kan. Jadi dia tetap dia bisa nikung begitu, dia gigit ekornya ya teman-teman ya. Jadi itu penjelasan saya yang bagi teman-teman yang menanyakan ya. Semoga video saya yang saya buat ini bisa memperjelas teman-teman ya. Dan ada lagi teman-teman ya yang kemarin mau buatkan cara memakai amoksilin ya. Jadi bukannya saya tidak mau kasih ya, ikan saya ini belum waktunya ya, dia pakai amoksilin baru 8 hari atau 9 hari ya, atau 10 hari lah lebih kurang. Jadi belum waktunya ya teman-teman, nanti kalau udah waktunya saya akan buatkan videonya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gampang teman-teman, itu amoksilin itu kan teman tablet itu agak panjang ya, ada garisnya. Itu tinggal dibelah dua, tinggal dimasukkan aja ke tank teman-teman, ya kan, 2 tablet. Nah, dia jatuh dia akan lumer ya. Kadang-kadang ikan yang agresif dia akan ngubur, dia akan gigit ya teman-teman ya, dikunyah, disembur lagi, itu nggak masalah teman-teman ya. Gitu. Nanti dia akan larut sendiri teman-teman. Jadi cuman pemakaiannya begitu aja, tinggal masuk ke dalam tank ya teman-teman ya. Ya, jadi semoga video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang menanyakan ataupun teman-teman yang menonton video saya. Bila ada masalah seperti ini, teman-teman bisa tahu ya. Dan kalau teman-teman ada penyakit ya, Vinloot atau apa, teman-teman bisa lihat, saya ada video-videonya yang mengatasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman juga ada masalah di arwana, teman-teman bisa komen, menanyakan ya kan. Saya akan jawab ya kan. Kalau memang tidak jelas saya akan buatkan videonya ya. Jadi video saya, channel saya ini tujuannya hanya untuk berbagi ya, bagi teman-teman ya, ataupun pemula ya. Jadi untuk merawat arwana dan mengatasinya ya. Jadi namanya arwana ikan ya teman-teman ya, dia makhluk hidup ya, pasti ada kendala. Suatu nanti ikan teman-teman umpama ada kendala, jadi bisa mampir ke channel saya dan bisa lihat cara mengatasinya ya. Bukannya saya mendoakan supaya ikan teman-teman ada kendala, bukan ya teman-teman. Jadi maksud saya namanya ikan makhluk hidup. Kalau kita ada salah rawat pasti ada kendala ya. Penyakit arwana itu ya kembung ya kan, nungging, kembang sisik, kutu jarum, jamur putih,
jamur hitam, ya kan, gigit ekor, finlut, ya kan, eh, pencernaan, ya kan, DE, ya kan, itu nggak lari ya teman-teman ya, karena kita rawat arowana kan di tank ya teman-teman ya. Di tank itu kan kalau kita salah rawat sendiri dia akan kena masalah ya. Jadi saya buat video, buat channel ini, buat video ini tujuannya berbagi pada teman-teman supaya kalau teman-teman ikannya ada masalah, teman-teman bisa lihat cara mengatasinya, ataupun teman-teman boleh menanyakan, komen ataupun chat saya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, channel saya ini hanya berbagi ya tujuannya ya tentang perawatan arowana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi, salam satu hobi teman-teman semuanya. Terima kasih.